Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Meldi, NIM 2008705, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, mata kuliah Pengantar Belajar Motorik. Di sini saya akan menjelaskan tentang 1. Koordinasi gerakan. 2. Sudut pandang koordinasi gerakan. A. Pengertian koordinasi gerakan. Koordinasi adalah perpaduan gerakan dari dua atau lebih persendian yang satu sama lainnya saling berkaitan dalam menghasilkan satu keterampilan gerakan. Koordinasi merupakan hasil perpaduan kinerja dari kualitas otot, tulang, dan persendian dalam menghasilkan satu gerak yang efektif dan efisien. Koordinasi neuromuskuler meliputi koordinasi intramuskuler dan intermuskuler. Koordinasi intramuskuler adalah kinerja dari seluruh serabut, syaraf, dan otot dalam setiap kerja otot yang berkontraksi secara maksimum. Kinerja otot tergantung dari interaksi serabut syaraf dan serabut otot di dalam otot itu sendiri. Koordinasi intramuskuler, contohnya, melibatkan efektivitas otot-otot bekerja sama dalam menampilkan satu gerak, sehingga dalam koordinasi intramuskuler, kinerjanya tergantung dari interaksi beberapa otot. B. Sudut pandang koordinasi gerak. Koordinasi gerakan dapat dilihat dari beberapa sudut pandangan sebagai berikut. Contohnya, 1. Sudut pandang fisiologi. Koordinasi gerakan adalah kerja sama antara sistem persyaraf dengan sistem kerja otot, baik antagonis maupun sinergetis. Proses pengaturan tersebut dikenal dengan intramusculare coordination. 2. Sudut pandang anatomi. Koordinasi gerak lebih berorientasi pada penyatuan kerja otot atau sekelompok otot dalam pelaksanaan suatu gerakan. 3. Sudut pandang biomekanik. Koordinasi gerak adalah pengaturan impuls tenaga pada otot untuk pelaksanaan suatu gerak. Sudut pandang biomekanik lebih diarahkan pada penyesuaian antara pemberian impuls kekuatan pada otot dengan kebutuhan pada setiap gerakan. Dari sudut pandangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa koordinasi gerak adalah hubungan kembali timbal balik antara pusat susunan syaraf dengan alat gerak dalam mengatur dan mengendalikan impuls tenaga dan kerja otot serta proses-proses motorik yang terjadi untuk pelaksanaan gerakan. Koordinasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu koordinasi umum dan koordinasi khusus. Di sini saya akan beri contohnya. 1. Koordinasi umum. Kemampuan seluruh tubuh dalam menyesuaikan dan mengatur gerakan secara simultan pada saat melakukan suatu gerak. Artinya, bahwa setiap gerak yang dilakukan melibatkan semua atau sebagian otot-otot sistem syaraf dan persendian. Untuk itu, koordinasi umum ini diperlukan adanya keteraturan gerak dari beberapa anggota badan yang lainnya, agar gerak yang dilakukan dapat harmonis dan efektif, sehingga dapat menguasai keterampilan gerakan yang dipelajari. Koordinasi umum merupakan unsur penting dalam penampilan motorik dan menunjukkan tingkat kemampuan yang dimiliki seseorang. 2. Koordinasi khusus. Koordinasi antar beberapa anggota badan, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan gerak dari sejumlah anggota badan secara simultan. Pada umumnya, setiap teknik dalam cabang olahraga merupakan hasil perpaduan antara pandangan mata tangan dan kerja kaki. Koordinasi khusus merupakan pengembangan dari koordinasi umum yang dikombinasikan dengan kemampuan biomotor yang lainnya sesuai dengan karakteristik cabang olahraga. Ciri-ciri orang yang memiliki koordinasi khusus yang baik dalam menampilkan keterampilan teknik dapat secara harmonis, cepat, mudah, sempurna, tepat, dan luwes. Komponen-komponen dalam koordinasi adalah 1. Struktur gerakan. 2. Irama gerakan. 3. Kelancaran gerakan. 4. Hubungan gerakan. 5. Ketepatan dan kekonstanan gerakan. 6. Tempo gerakan. 7. Luas gerakan. Kemampuan koordinasi hanya bisa diperbaiki melalui latihan. Oleh karena itu, ketepatan dan penggunaan metode latihan, pengaturan beban yang tepat, dan pemilihan materi latihan yang sesuai akan sangat menentukan peningkatan kualitas koordinasi. Koordinasi merupakan kemampuan yang kompleks karena tidak hanya ditentukan oleh sistem saraf pusat, tetapi juga ditentukan oleh faktor berikut. Contohnya seperti 1. Kondisi fisik, seperti kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan
aturan. Bentuk-bentuk latihan koordinasi. 1. Latihan dengan merubah kecepatan gerakan. 2. Latihan dengan merubah batas ruangan untuk bergerak atau misalnya memperkecil lapangan permainannya. 3. Merubah alat-alat yang digunakan dalam latihan. 4. Mempersulit gerakan-gerakan yang dilakukan seperti memperbanyak putaran pada lebaran cakram, menambahkan putaran sebelum mendarat pada senam alat. 5. Latihan-latihan keseimbangan. 6. Latihan-latihan senam gimnastik. 7. Mempersulit gerakan-gerakan yang dilakukan melalui perubahan pelaksanaan gerakan atau misalnya gerakan maju mundur, ke samping, gerakan mengangkat satu kaki atau dua kaki. 8. Latihan-latihan yang dikombinasikan seperti contohnya lari di tempat, squat terus, lompat dengan mengangkat kedua paha tinggi ke atas, lompat dengan menyentuh kedua telapak kaki dengan tangan yang berlawanan di depan dan di belakang badan. Dan masih banyak lagi latihan kombinasi yang selain itu. Juga dapat dilakukan dengan tanpa latihan. 9. Latihan-latihan kekuatan sederhana untuk memperbaiki koordinasi otot intra. 10. Bermacam-macam latihan senam lantai seperti roll ke depan, ke belakang, salto ke depan, dan ke belakang, dan lain-lainnya. Bentuk latihan koordinasi sebaiknya melibatkan berbagai variasi gerakan dan keterampilan seperti contohnya atlet bulu tangkis. Sebaiknya jangan hanya latihan gerak dan keterampilan yang terdapat dalam aktivitas bulu tangkis saja, namun berikan latihan-latihan gerakan dan keterampilan yang terkandung dalam cabang olahraga lain. Contohnya seperti bola voli, bola basket, atau olahraga lainnya. Baiklah, sekian itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.